namanya persekian kehidupan, kita dikasih kesempatan sekalinya kehidupan itu, ketika mimpi bisa ngelihat raga kita lagi tertidur. Nah itu berarti kita mengalami peningkatan yang namanya spiritual. Dan itu katanya gitu kan. Serem pemirsa. Iya tiba-tiba loh ini. Kembali lagi di Bukan Talk Show Biasa. Nah luar biasa, kita kasih tepuk-tepuk dulu ya. Ini memang acara yang memang sangat luar biasa dan tidak biasa pemirsa, karena bukan talk show biasa gitu. Kalau talk show biasa yalah opo gitu. Seperti biasa bersama saya Kardi dan juga Mbak Vina di sini. Kali ini kita tidak hanya berdua, karena bersama dengan Mas siapa Mas? Fajrin. Iya. Tepuk tangan dulu buat Mas Fajrin. Luar biasa, ini sudah lama tidak ketemu ya Mas Fajrin ya, gitu ya, karena kesibukan dan segala macam. Nah, kenapa kita mendatangkan Mas Fajrin? Karena nanti kita akan membahas tentang pengalaman Mas Fajrin ya. Siap-siap ya Mas Fajrin. Dan juga Mas Fajrin ini sepertinya akan menjadi perwakilan Anda pemirsa, karena kepo tentang hal-hal yang pengen dia tanyakan dengan Mbak Vina nantinya. Nah, kenapa harus ditanyakan? Karena kadang-kadang gini Mas Fajrin, kita tuh bersinggungan dengan hal-hal yang seperti gaib, mitos dan segala macamnya. Itu memang kan kadang kita nggak tahu ini yang benar gimana. Itu kadang kita menyikapinya sok tahu gitu, padahal ya tahu ya. Nah pemirsa, kita seperti biasa kayak talk show biasanya ini nanya dulu sibuk apa nih Mas Vina Mas. Apa kabar itu biar mainstream gitu. Iya. Sibuk apa Mas? Cari uang sih. Cari uang. Biasa manusiawi Mas. Manusiawi tetap ya, duniawi. Betul. Bagaimana pemirsa, apakah uang Anda sudah tercari ya? Bisa nanti tanya ke Mbak Vina. Karena seperti clickbait kita ini tanda-tanda kebangkitan apa tadi, supranatural. Itu tanda-tanda kebangkitan supranatural tuh kalau pernah dibahas di episode yang lain, itu orang yang katanya sudah mengalami kebangkitan supranatural itu ketika dia mengalami sesuatu dalam hidupnya gitu. Nah ini Mas Vina sendiri secara personal nih tentang tanda-tanda kebangkitan supranatural, apakah kalau Mbak Vina melihat ini Mas Vina sudah mengalami atau lagi dalam fase kenaikan atau gimana nih Mbak Vina? Takut saya. Coba diterawang dulu gitu loh. Jadi nggak enak ya. Gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Aku suka hal kayak gitu. Apa ya, kalau Mas Yino sendiri itu mungkin udah merasakan tapi lebih ke denial yang ini benar nggak sih, dan itu katanya gitu kan. Serem banget. Iya tiba-tiba loh ini. Bagaimana Mas Yino menanggapi? Saya nggak tahu sih, karena kayak mungkin saya kan nggak tahu fase apa itu dan nggak sadar atau mungkin gimana gitu kan. Maksudku nggak tahu kebangkitan supranatural kah atau saya merasakan atau mengalami itu belum bisa membedakan. Ya gitu. Tapi nggak usah sedih Mas. Oh, tetep aja Itu gitu. skalor. Jadi skalornya Mas Fajrin sudah terbongkar di sini pemirsa, tetep gitu ya. Jadi sedikit menjelaskan nih Mas Ida. Tadi kan sudah membahas tentang supernatural itu, bisa jadi supernatural itu di dalam diri manusia itu adalah kebangkitan indranya ya Vin ya. Jadi kayak indera pendengarannya jadi lebih tajam, atau mungkin indera penglihatannya lebih tajam, atau mungkin instingnya jadi aduh aku udah ada feeling nggak enak ya, dan terjadi betul ada yang nggak enak terjadi. Nah mungkin apakah hal itu sudah ternyata tanpa Mas Ino sadari sudah kerasa, dialami atau sudah dikerasa? Menjelaskan, sorry apa ya, saya tuh nggak pernah tahu, maksudnya nggak sadar gitu ya. Cuman kadang beberapa kali kayak di horor ya dia serius ya, horor. Kadang kayak apa ya, kayak Seru banget. kayak ini kadang kayak insting kayak apa gitu.
ya mungkin cuman feeling manusiawi kayak, tapi ya kadang sering salah, kadang sering kayak ini kayaknya gini nih, ternyata salah ya sering. Cuman kayak hal-hal supranatural gitu penasaran dan kadang nanya-nanya sama orang-orang yang pintar, cara gimana sih kalau misalkan ini, terus sempat kayak disuruh mandi malam katanya, terus kayak harus semedi di depan pintu, itu pernah saya lakukan. Serius. Itu gimana Mas itu? Nggak tanya antara nggak tahu sama katanya nggak tanya kalau saya merinding loh gak sih Ya juga itu sebenarnya kronologinya gimana Mas dulu kok percaya gitu. Penontonnya nggak percaya loh kalau kita serius loh. Serius ini pemirsa ya. Apa namanya? Kayak katanya ini apa, coba mandi malam Mas biar lebih peka gitu, ngebuka apa nggak tahu gitu kan. Kalau mandi malam kan memang sering karena memang pulang malam mandi gitu. Cuman katanya sih kalau sering mandi malam bisa lebih apa peka atau indera gitu, nggak tahu juga. Pernah saya lakukan. Maksudnya pernah saya lakukan niati gitu loh, kayak meniati untuk mandi malam mah, niat biar peka atau apa. Semedi di depan pintu pernah. Jadi habis sholat itu kan, terus ya kayak memfokuskan pikiran gitu di depan pintu. Meditasi. Depan pintu. Itu kalau dari yang Mas Sino tahu saat itu gitu, itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Yang di depan pintu itu? Nggak tahu, sebenarnya nggak mencari tujuan, kayak katanya biar lebih tenang kayak gitu-gitu. Terus yang saya dapatkan akhirnya lebih khusyuk menjalankan ibadah. Saya sering itu Mas, mandi malam itu saya niatkan itu meriang nggak lama keroan saya. Nah itu pemirsa, jadi buat Anda yang mungkin juga punya pengetahuan yang mungkin sama dengan Mas Sino, suruh mandi malam, suruh apa duduk di depan pintu gitu ya, jangan lupa kalau duduk di depan pintu pakai karpet. Betul. Masuk angin, takutnya angin duduk loh itu loh. Itu agak serem ya pemirsa ya. Takutnya skalor ya. Tep. Nah, Malah kamu yang skalor ya. pindah pemirsa, Luar ini ya? supranatural ini. Nah, Vin ini mitos gak sih, maksudnya kayak duduk Nah, itu nggak depan tahu tuh. pintu terus mandi malam tuh piye, Vin? Sebenarnya kan treatment yang buat kepekaan sendiri kan harus menyendiri ya, harus berkenalan sama diri sendiri. Oke. Kayak menyungkan diri, meditasi, atau yang kalau agamis banget kan biasanya sambil wirid atau sambil apa. Nah, itu tuh emang biar kusuk yang apa ya, poin pertama paling tinggi meditasi kan biar menemukan titik fokus. Titik fokus, oke. Jadi biar ketika kita punya masalah berat tuh kitanya nggak gambling, kitanya yang nggak yang kaget atau putus asanya sampai nggak tahu harus apa. Nah itu biasanya kalau udah menemukan titik fokus dalam diri sendiri itu lebih tenang, lebih ngadepinnya bijaksana lah namanya. Wah, tapi diterapkan dalam realitanya susah loh ini. Betul. Untuk bisa bijaksana itu. Ya makanya ada step-stepnya yang mungkin awalnya cuma 10 menit atau nanti setengah jam atau nanti bisa dibilang itu kan kalau kita berlama-lamaan entah sila, entah duduknya mau nyantai apa, kita tiduran diem aja selama 2 jam kan mungkin capek, tapi kalau udah diseringin, dikulinain yang namanya kulinain ya. dibiasain itu jadi kayak di suhu badan sama apa ya, dimensi alamnya tuh kayak mendukung, jadinya terbiasa sih. Nggak ada Oke, apa-apa. itu dia pemirsa. Jadi memang pada dasarnya itu kembali lagi semua untuk penguasaan diri ya, kontrol diri ya, menghadapi segala macam situasi ya. Ini teori aja nih. Prakteknya susah loh, Susah, Mas. Susah. Saya 5 menit pernah 5 sampai 10 menit. Tapi terus kayak takut sendiri gitu loh. Oh iya. Terus saya berhenti. Kayak akhirnya punya pikiran-pikiran aneh. Ini kalau aku melek tahu-tahu depanku ada gitu-gitu. Karena takut, karena bener-bener sendiri malam, yang lain tidur. Gitu, Mas. Jadi godaannya itu Godaan ya. itu. Benar. Aku kan punya ruangan di rumah kan. Itu yang biasa aku main drum, ya maksudnya yang kosong itu kan. Iya. Itu kalau dimatiin gelap banget, Mas. Jadi pernah kayak nyoba mau sendiri di situ, gitu. tapi nggak tahu kayak Nggak kuat kuat. aku takut, Nah, itu sebenarnya belum siap mental. kalau diteruskan. Kalau teruskan. Iya, diterusin lagi ya itu Subuh. tadi
Karena malam ya. Terus kan Diteruskan. Aku main nyauri skalor. Tetap kayak WA ya teruskan ya. diteruskan ya. Itu tuh bisa jadi kayak penguasaan diri kan, istilahnya bermula dari titik fokus yang bisa nyekipin pikiran sama emosi atau nyekipin kayak hawa nafsu. Misalnya Oke. kayak pikiran kan bisa masuk itu dengan rasa ya tadi, misal tiba-tiba mikirnya kotor, mikirnya jelek, atau mikir masalah yang lagi muntap-muntapnya, ya Betul, itu tuh betul. harus diredem dulu. Nanti bisa kata orang tuh genep secara pikiran sama perasaan itu, ya itu lebih pekanya di situ titik fokusnya. Menarik nih Menarik pemirsa nih. dan juga Mas Sino Fajrin. Memang kalau ini agak relate ini karena memang kadang saya sendiri ya, kalau ketika sudah alah Tentara. ya terus ya tertanam itu tertanam tertanam. pikiran-pikiran negatif ya tentang masalah atau tentang orang yang kita tidak suka itu kayak bisa berhari-hari mungkin bisa kayak keinget terus. Nah fungsinya mungkin bisa salah satunya kita berlatih untuk nyekip itu ya, ibaratnya nyekip ya. Karena kasta tertinggi dari titik fokus itu kan ikhlas, Mas. Jadi kalau nyekip itu kan mungkin lewat pikiran bisa ya, tapi kan lewat batin ikhlas tadi tuh paling susah lah. Hati juga belum tentu ya. Nah kalau misalnya sampai raga bisa berlama-lama sila, terus sampai pikiran bisa terskip, terus perasaan bisa plong, itu tuh pasti media atau alam sadarnya kita tuh menuntun kita, oh ini loh kamu ada di masalah ini, solusinya ini, ke arah ini. Itu tuh dapat intuisinya lebih cepat biasanya kalau Itu udah dia. semuanya relax semua. Itu dari diri sendiri atau dari Biasanya lain? dari natural alami sendiri, dari alam sendiri yang kayak komunikasi di kita, dan kita bisa membaca sendiri tanpa ditranslatein orang biasanya. Nah itu tuh dari alam nih, ibaratnya alam ngajak ngobrol gitu, itu kayak ngobrol gitu, Jin gitu. Jadi kita yang namanya Jin. Cauri tuh kan. Itu ngomong atau kayak di WA Ya enggak. agak serem ya. Nanti kamu cek WA gitu. alam gitu, WA-nya dari si alam. Enggak ya. Mbak Dukun ya. Terus. Jadi kalau udah lama-lama kayak gitu, udah netral semua sebadan, mau kita meditasi atau kita bekerja pun, kita tuh kayak dapat intuisi lewat pendengaran atau pikiran yang istilahnya, oh bakal ada apa nih? Ya, tanda-tandanya biasanya itu adalah deja vu, dan itu akurat bakal terjadi. Jadi deja vu itu adalah kejadian yang sekiranya udah kita rasain, tapi kita baru ngeh, oh kok gue ada pernah ngelakuin ini nih, kok gue udah di sini, kok gue udah kayak gini, padahal itu kayak alam sadar kita mengasih tanda, nih lo kamu harus kayak gini, kayak gitu. Itu Bakal nyikapinya terjadi ini. gimana, Vin? Maksudnya nyikapinya oh deja vu. Misalnya aku inget nih, dulu aku pernah duduk bertiga sama Vina sama Sino Fajrin gitu. Terus nyikapinya gimana? Nyikapinnya berarti emang ada intuisi yang kamu harus seperti itu, dan memang kalau udah kejadian ya baru ngehnya itu ada apa nih dengan kejadian itu, dan itu bakal nanti kejawab biasanya kayak gitu. Kalau terus akhirnya nyari tahu, wah ada apa nih? Kok muncul Sino Fajrin dan Vina? Tak WA, Mas kamu baik-baik aja toh gitu. Oh iya. Gitu bener nggak? Iya, Nggak ya? itu bisa, Kayak gitu bisa juga kayak gitu. Vin lagi apa lu gitu ya? Nanya kabar ya. Nanya kabar, oh ternyata baik-baik aja. Terus setelah itu kita batin, Rano Popo, Popo. Nah, gitu pemirsa. Jadi memang ternyata tanda-tanda berarti ya, baratnya ketika kita tanda-tanda kita kenaikan supranatural, kenaikan itu tanda-tanda kebangkitan supranatural dalam diri kita, itu secara memang alami. kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih rileks menyikapi permasalahan kehidupan. Nggak cuma masalah sebenarnya, kayak step kehidupanku setelah ini aku mau ngapain, aku harus ngapain, itu juga bisa ya. Itu kan kalau sadarnya bisa dibilang kejadiannya itu bisa sebutannya deja vu tadi. Tapi kalau dalam mimpi itu ada yang namanya persekian kehidupan. Kita dikasih kesempatan sekalinya kehidupan itu ketika mimpi bisa ngelihat raga kita lagi tertidur. Nah itu berarti kita mengalami peningkatan yang namanya spiritual.
walaupun kita nggak bisa komunikasi dalam dunia mimpi, tapi seenggaknya kita kayak ngerasa kok badanku masih tidur tapi aku ngelihat badanku. Nah itu tuh biasanya kamu next step kayak gitu sih. Itu mimpi atau real? Mimpi maksudnya. Jadi kok aku mimpi tapi aku bisa keluar dari ragaku dan ngelihat badanku lagi tidur. Gitu. Ya maksudnya itu kan mimpi, posisi mimpi. Cuman apakah itu kejadiannya real? Kalaupun kan misal kita keluar dari raga kita dan ngelihat badan kita lagi tidur, terus kita jalan-jalan sekitar rumah, terus ngelihat siapapun yang di rumah lagi nonton TV kah atau aktivitas apa, itu real. Karena emang itu kamu dikasih kesempatan buat kayak memisahkan raga sama jiwa, kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya itu udah kamu alami sekali, itu biasanya yang dikatakan bisa menyembuhkan diri sendiri dalam perenungan, dalam meditasi tadi, berdoa yang khusyuk ya kayak gitu. Nah kalau kan temanya kan kebangkitan supranatural seseorang kan, berarti itu semua orang itu sebenarnya punya potensi pasti punya. Cuman ya itu tadi godaannya kan pikiran sama perasaan manusianya beda-beda dalam menyikapi apapun, menanggapi apapun. Mungkin kan kalau aku yang mengalami itu aku udah yang tahu, oh ini aku naik tingkat atau oh aku harus ngelakuin apa dan segala macam. Tapi kan kalau banyakan orang malah mikirnya ya udah biasa, atau mungkin kok aku kayak gini ya, terus malah jadinya klinik dan segala macam ya itu. Berarti misalnya gini, kita kan tadi kan kepikiran yang jelek-jelek terus, atau kita kepikiran orang yang kita nggak suka terus. Kalau itu berhasil misalnya kita skip gitu, kita nggak mikirin itu dan benar-benar ada sisi ikhlas dan segala macam, hal-hal yang mungkin bisa kayak opsi solusi dari permasalahanku mungkin bisa muncul kali ya, bisa kepikir gitu lebih jelas gitu. Karena kan yang dikatakan jawaban itu buntu itu sebenarnya kita sendiri yang mematokin itu ya, itu buntu. Dan kita nggak berusaha buat mendengar yang seharusnya kita dengar. Mungkin kayak menyepi tadi, kita tadinya nggak dengar kayak alam ngomong apa atau gimana, tapi kalau udah kita kulinain tadi, terbiasa tadi, itu bisa dengar yang namanya, oh aku dikasih kayak gini harusnya seperti ini. Itu tuh kayak muncul aja di insight sendiri, di instingnya sendiri. Jadi emang tadi kejawab nih pemirsa. Jadi jawabannya tuh sebenarnya dari kepala kita sendiri. Kita sebenarnya udah secara manusiawi udah, oh berarti kalau aku masalahnya ini, kayaknya opsinya ini atau ini deh, itu jalan keluarnya ibaratnya gitu. Makanya banyak yang tingkatan spiritual yang udah dialamin itu malah kiblat agamanya belajar agama lain, Mas. Soalnya rata-rata ketika kita dalam masalah istilahnya masalah diri sendiri, ujian hidup sendiri, terus kita tambah kusuknya ke agama kita, itu kan pasti timbul banyak pertanyaan nih, banyak insight yang kok gini ya, aku ngalaminnya gini tapi aku dapetnya seperti ini, terus akhirnya mencari perbandingan agama lain, itu banyak. Jadi sebenarnya insight ketika spiritual kita tuh nggak pernah yang namanya dikatakan itu terpatok pola yang sama tuh, nggak pernah. Tapi ya itu, kita harus menentukan yang cocok di kita tuh apa, kayak gitu sih, yang pantas dengan ujian jalan kita tuh apa sih. Tiba-tiba Kamu mau konklusi, mau nanya atau tiba-tiba aku nungguin dari mau ngapain coba, mau ngapain nih? pemirsa, seketika saya menjadi rileks pemirsa. Kayak mencari tadi merenung ya. Kira habis mandi, Mas. Tapi salah gini pemirsa, karena kalau saya paksakan untuk merenung duduk sok-sokan rileks tuh saya sering kram pemirsa ya. Mungkin karena apa kolesterol kali ya. Jadi memang mungkin saya nggak melakukan itu, tapi kalau saya yang biasa tak lakukan ini, itu duduk sendiri ngerokok tengah malam, ketiduran. Yang didapat itu kayak memikirkan, kayak misalnya aku punya kebiasaan sebenarnya kalau malam tuh ngopi ngerokok sambil kayak ngerefleksi gitu, sok-sokan ngerefleksi. Sebenarnya kayak mikir hari ini tuh aku berdosa apa ya gitu. Hari ini aku merenung berbuat baik apa ya. Hari ini aku
mikirin kotor siapa ya. Ngerasani siapa ya? Ngerasani siapa ya. Itu siapa lagi ya? Itu siapa lagi ya. Lanjut ya. Itu akhirnya nggak jadi perbaikan. Malah terplan ya. Aduh, ini mah ngeplan malah besok ngerasani siapa. Itu hal seperti itu kayak misalnya kan itu kan yang ngepop lah ya. Ngepop. Apaan ngepop? Yang biasa gitu, yang nggak sok-sokan terlalu meditasi gitu aman ya, masih bisa sebenarnya. Aman. Ya istilahnya meditasi sendiri kan Metodenya macam-macam. Metodenya nggak harus yang kudu merem, duduk sila berjam-jam berhari-hari, enggak sih. Yang penting relax. Kamu mau mikir apa? Aku juga mikir. Serem. Yang penting relax sih. Orang tua aku kaget dan kamu ngapain? Ketap-ketip. Karena nggak sampai istilahnya mereka tuh pada nggak senang ketika kita mendapat insight yang positif. Ya istilahnya kayak misalnya aku lah contohnya, aku mikirnya alah setan bentuknya kayak gitu-gitu. Dan pasti mereka ngetesnya tuh nggak separah pikiran kita, karena godaannya kan misal aku takutnya kuntilanak yang mukanya hancur. Nah berarti kan dia bisa nunjukin dengan bentuk itu tuh. Tapi sedangkan kalau kita pikirannya patokannya berbeda, pasti mereka mikirnya apa ya, aku harus apa nih godaannya kayak gitu.